Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala murid dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Metro TV Lampung, berjumpa lagi dengan saya Vivi Rahayu. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam Oase. Baik sahabat Oase, terikatnya jalinan cinta antara dua orang insan dalam sebuah pernikahan adalah suatu perkara yang sangat diperhatikan dalam syariat. Bahkan kita dianjurkan untuk serius dalam permasalahan ini dan kita juga dilarang untuk menjadikan hal ini sebagai bahan candaan atau main-main. Akan tetapi sahabat Oase, sangat disayangkan anjuran ini saat ini sering sekali diabaikan oleh kebanyakan kaum muslimin, yang mana mereka ini sebagian terjerumus ke dalam perbuatan maksiat seperti pacaran dan juga semacamnya, ataupun sebagian juga menikah dengan kekasih mereka, yaitu dengan dasar cinta dan tidak menimbangkan atau mempertimbangkan keadaan agamanya. Dan juga sebagian mereka ada yang menikah dengan melihat secara fisik nih, cantik ataupun ganteng, dan juga ada yang menikah dengan mempertimbangkan harta kekayaan atau mengumpulkan kekayaan seperti meminang laki-laki atau perempuan yang kaya raya untuk mendapatkan hartanya. Akan tetapi sebenarnya yang terbaik adalah yaitu sesuai dengan syariat Islam, yaitu hati-hati, teliti, dan penuh pertimbangan. Maka dari itu judul kita pada hari ini adalah jangan salah memilih pasangan. Saat ini saya sudah bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Kita akan berbincang bersama berkaitan dengan bagaimana sih memilih pasangan yang baik dan benar nih menurut Islam. Mari kita sapa bersama-sama dulu Kak Alma. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik nih Kak Alma, gimana kabar Kak Alma pada hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Kak Pipi kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Kak Alma, luar biasa sekali ya. Oke nih Kak Alma, kita melihat nih ya, pada saat sekarang ini kan banyak sekali remaja itu yang pacaran. Nah kemudian dari pacaran itu akhirnya mereka sampai ke jenjang yang lebih serius seperti pernikahan kayak gitu kan. Pastikan itu didasari dengan cinta gitu ya Kak Alma ya. Nah sebenarnya nih dalam memilih pasangan hidup ya, itu apakah harus didasari dengan cinta? Silahkan Kak Alma. Baik, cukup bagus ya pertanyaannya. Jadi memang ketika kita memilih pasangan itu salah satunya adalah faktornya adalah cinta. Tapi cinta itu bukan tolak ukur kebahagiaan dalam berumah tangga, Kak Pipi. Karena cinta itu bisa membutakan akal pikiran. Contoh nih, ketika Kak Pipi punya teman, misalkan Kak Pipi punya teman, temannya itu suka sama seseorang. Di mata dia itu pasangannya itu ganteng, pokoknya perfect, sempurna gitu. Tapi kalau di mata Kak Vivi misalkan biasa aja. Nah itu yang namanya cinta itu membutakan akal pikiran. Atau cinta itu bisa hilang kapan saja, bisa memudar. Karena ketika misalkan cinta itu, kita cinta sama seseorang pada saat ini, pasti lama-lama itu akan hilang dengan sendirinya. Entah karena kita melihat kelakuannya atau perbuatannya atau perkataannya yang bisa menghilangkan cinta tersebut. Begitu juga sama halnya dengan rindu. Ketika Kak Pipi rindu dengan seseorang, misalkan ketika sudah bertemu, pasti rindu itu akan hilang dengan sendirinya, bener kan? Atau benci. Ketika kita benci sama seseorang, benci itu juga lama-lama akan hilang dengan sendirinya karena ada rasa pemaaf dalam diri kita. Nah itu cinta, rindu ataupun benci itu 11-12 lah gitu. Jadi ketika kita memilih pasangan, tidak hanya didasarkan dengan cinta semata, tapi ada hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu selain daripada cinta tersebut itu. Jadi cinta itu bukan tolak ukur ketika kita memilih pasangan karena kita cinta, kita bisa menjadikan dia itu sebagai pasangan kita. Tidak hanya itu aja gitu, tapi ada tolak ukur, ada Islam itu udah menuntun kita bagaimana kita memilih pasangan yang benar yang bisa menjadikan keluarga atau rumah tangga kita itu baik ke depannya gitu. Oke, baik. Jadi terkait dengan ketika kita memilih pasangan tuh tidak harus didasari dengan cinta, tetapi ada faktor-faktor lain ya Kak Alma. Oke nih. Nah, kemudian nih, bagaimana sih sebenarnya dalam pandangan Islam gimana caranya kita memilih
pasangan, atau biar kita nih nggak salah memilih pasangan gitu, karena kan itu apalagi yang untuk lebih ke jenjang serius gitu ya, itu kan namanya sekali seumur hidup gitu. Mungkin gimana nih Kak Almah dalam pandangan Islam berkaitan dengan hal itu? Baik, dalam pandangan Islam ada banyak sekali ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang menjelaskan tentang bagaimana kita bisa memilih kriterianya, itu kriteria pasangan yang baik untuk kita gitu. Yang pertama adalah agamanya. Kenapa agamanya? Karena ketika kita berumah tangga gitu, Allah itu memerintahkan kita antara suami dan juga istri itu untuk saling tolong menolong. Bukan saling tolong menolong, bukan saja ketika kita berumah tangga kita mau nolong beres-beres atau apa, tapi kita saling tolong menolong dalam bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita saling mengingatkan atas kebaikan, kita saling mengingatkan sholat, kita saling mengingatkan ayo bersedekah, ayo kita zakat, ayo kita sholat berjamaah dan hal-hal baik lainnya. Dan juga kita saling tolong menolong untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu gunanya ketika kita memilih pasangan yang agamanya bagus. Nah, di situ nggak ada tuh namanya kita menjelek-jelekan pasangan, nggak ada tuh namanya kita dengki sama pasangan, nggak ada tuh namanya kita nggak suka sama pasangan kita. Karena dengan dengan kita punya agama yang bagus atau kita memilih pasangan yang agamanya bagus, di situ akan tumbuh rasa cinta juga, dan juga akan bisa membuat kehidupan rumah tangga itu lebih harmonis, lebih bahagia juga. Karena banyak perceraian sekarang itu ya, salah satunya itu faktornya karena dia tuh nggak paham agama. Kalau dia paham agama, dia pasti bisa mencari solusi dari permasalahan yang telah terjadi gitu. Kalau dia paham agama, dia itu bisa apalagi ketika dia itu menjadi seorang suami gitu, dia kan sebagai kepala rumah tangga ya Kak Vivi. Nah di situ dia bisa mencari jalan keluarnya gitu, dia bisa mencari jalan keluarnya, dan juga tidak akan terjadi perceraian ataupun permasalahan dalam rumah tangga gitu. Jadi sangat penting sekali ketika kita mencari seorang pasangan itu, dia itu bagus dalam hal agamanya. Intinya memiliki pemahaman agama gitu ya Kak Alma ya. Oke nih, baik Kak Alma, kita tahan sejenak nih, nanti kita lanjutkan kembali ya. Dan untuk sahabat Oase, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Baik sahabat Oase, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita berkaitan tentang jangan salah memilih pasangan, maksud saya bersama dengan Kak Alma. Oke nih Kak Alma, kita lanjutkan kembali ya terkait dengan memilih pasangan yang baik dan benar menurut Islam. Tadi kan kata Kak Alma yang pertama tuh dari agamanya. Kemudian untuk selanjutnya apa nih Kak Alma? Baik, yang tadi penjelasan agamanya itu masih ada nih penjelasan-penjelasan yang lainnya. Kita bisa lihat dalam surat At-Tahrim ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Yang artinya, jika Nabi menceraikanmu, boleh jadi Tuhan memberikan ganti untuknya dengan istri-istri yang lebih baik darimu, perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Nah, kita bisa lihat nih dalam surat At-Tahrim ayat 5 ini, itu ada yang kita tidak ketahui. Kita cuma baca aja gitu, tapi kita nggak paham isinya. Nah, itu bisa jadi patokan ketika seorang laki-laki mencari pasangan hidup yang benar gitu. Di situ ada beberapa kriteria perempuan yang baik menurut Islam. Yang pertama adalah dia itu patuh terhadap perintah Allah,
dan juga kepada perintah suami. Nah, di situ perempuan yang seperti itu yang baik untuk dijadikan sebagai pasangan hidup. Dia patuh terhadap perintah Allah dan juga perintah suaminya. Nah, yang kedua, dia beriman. Tentu saja dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia itu taat terhadap perintah suami. Yang tadi patuh terhadap perintah Allah, yang taat ini taat kepada perintah suami. Jadi ketika suami nyuruh apa, kita turutin. Ketika suami minta apa, kita turutin. Jangan sampai kita membantah apa yang suami inginkan gitu. Kecuali kalau suami itu nyuruh atau memerintahkan kita dengan perintah yang gak baik, yang gak disukai Allah gitu. Nah, itu boleh kita membantahnya. Dengan membantahnya itu jangan langsung teriak-teriak, tapi kita menjelaskan kenapa kita tidak mau gitu. Nah, yang selanjutnya, kriteria yang selanjutnya adalah dia itu bertaubat. Dia selalu bertaubat terhadap apa yang dosa-dosa yang dia telah lakukan gitu, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Nah, yang selanjutnya dia beribadah. Dia beribadah dengan ikhlas, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya dia itu berpuasa. Dia berpuasa itu merupakan bentuk bahwasanya dia itu dekat sama Allah. Dia bisa menahan hawa nafsu dia gitu, baik dari perkataan ataupun perbuatan. Nah, itu baik itu janda maupun perawan, jika itu emang baik, ya jadikanlah itu sebagai istri gitu. Apa salahnya gitu ya Kak Alma? Iya, betul. Nah, kita juga bisa lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 35 itu lebih spesifik lagi, yang artinya bahwasanya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang selalu tetap dalam ketaatannya gitu. Laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang selalu menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyiapkan untuk mereka pahala dan ampunan yang besar. Nah, di sini lebih spesifik ada 10 kriteria untuk memilih pasangan gitu, baik perempuan ataupun laki-laki. Yang pertama, dia itu muslim. Tentu saja dia beragama Islam. Jadi kita menikahi pasangan itu harus seagama gitu, harus beragama Islam, seorang muslim gitu. Yang kedua, dia itu beriman. Ya, artinya seiman sama kita gitu. Jangan sampai kita menikahi seorang pasangan yang beda agama sama kita gitu. Jadi dia beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya dia selalu tetap dalam ketaatannya. Dia selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan apa yang Allah perintahkan, dia menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, yang selanjutnya itu dia selalu, yang tadi kan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya dia benar gitu. Benar dalam perkataannya ataupun perbuatannya. Kita bisa lihat nih ketika kita milih atau cari pasangan yang benar-benar gitu, lihat kelakuannya itu udah benar belum, perkataannya itu udah benar belum, dia suka ngomongin orang nggak gitu. Pokoknya setiap perkataan dan perbuatannya itu jauh dari kata salah gitu. Tapi nggak mustahil salah juga gitu. Tapi kebanyakannya itu dia berperilaku dan berbicara dengan benar. Oke, bahkan terkadang kalau misalnya kita ada tuh di dalam sebuah, pernah dengar ya nih Kak Alma, kalau misalnya kita memilih pasangan itu kita melihat orang sekitarnya nih, orang sekitarnya baik atau tidak gitu, karena orang sekitar itu dengan mudah gitu mempengaruhi seseorang tersebut gitu. Jadi kita nyarinya tuh pasangan itu ya sebisa mungkin di lingkungan yang positif, karena pasti dengan dia berada di lingkungan yang positif, pasti perilakunya juga menunjukkan perilaku yang positif gitu. Nah, yang selanjutnya dia itu sabar. Dia sabar terhadap ketaatan dan juga terhadap sesuatu yang dia tidak sukai. Jadi ketika dia taat sama Allah, dia sabar juga. Dia menjalankan perintah Allah, dia sabar. Dia tidak suka dengan sesuatu yang menimpa dirinya gitu. Dia juga selalu sabar gitu. Nah, itu yang bisa menjadikan
tolak ukur kita mencari pasangan. Lalu selanjutnya adalah dia itu bersedekah. Dia selalu bersedekah. Dia contohnya ketika dia selalu bersedekah, nah itu menunjukkan bahwa dia itu nggak pelit gitu. Sama pasangannya juga berarti nggak akan pelit karena dia sering bersedekah gitu. Nah yang selanjutnya dia sering berpuasa. Dia itu selalu berpuasa, baik itu sunnah ataupun wajib dia laksanakan, karena itu bentuk dia bisa menahan hawa nafsu dia dan juga bentuk kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tunduk terhadap perintah Allah gitu, terhadap perintah Allah yang mana ketika Allah menyuruh memberikan sesuatu yang baik ataupun yang buruk, dia selalu terima gitu, menerima dengan lapang dada. Itu dia tunduk terhadap apa yang Allah berikan. Nah yang selanjutnya adalah dia itu selalu menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan dalam artian dia itu menjaga diri dari kemaksiatan. Dia selalu menjaga pandangan dia terhadap yang bukan mahram. Dia selalu menjauhi berpacaran gitu, yang menjadikan bahwasanya kan pacaran itu jalan menuju kemaksiatan ya, salah satunya kan. Nah dia selalu menjaga dirinya itu, jaga kehormatannya itu sebelum dia menikah gitu. Nah yang selanjutnya, yang terakhir, dia selalu mengingat Allah. Dia berzikir kepada Allah. Dia selalu mengingat Allah dimanapun berada gitu. Oke, baik nih Kak Alma, ini menurut saya menarik sekali nih terkait dengan kriteria bagaimana cara kita memilih pasangan yang baik dan benar. Tapi kita jeda sejenak ya Kak Alma. Dan untuk Anda sahabat Oase, tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih sahabat Oase, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Kak Alma. Oke, baik Kak Alma, tadi kan Kak Alma sudah sebutkan beberapa kriteria nih untuk kita memilih pasangan yang baik dan benar pastinya. Yang pertama tadi adalah agamanya, kemudian dia beriman, taat kepada Allah, dan juga kalau misalnya kita sebagai istri taat kepada suami, rajin bersedekah dan lain sebagainya. Nah selain hal-hal itu, selain kriteria-kriteria itu, apakah ada lagi nih Kak Alma? Selain kriteria itu ya tadi masih banyak kriteria yang lain gitu yang bisa kita ambil. Bahkan banyak dari nasihat orang tua ataupun keluarga itu, banyak nasihat-nasihat selain itu daripada yang tadi. Kenapa kita lihat dari surat Al-Ahzab ayat 35 tersebut? Karena banyak orang yang nggak tahu gitu bagaimana isi dari surat Al-Ahzab ayat 35 tersebut gitu. Maka tadi kita udah jabarkan gitu, dari surat Al-Ahzab ayat 35 itu yaitu 10 kriteria atau kriteria pasangan yang baik untuk dijadikan pasangan untuk kita gitu. Oke, baik. Jadi itu tadi berkaitan dengan kriteria yang baik lah intinya untuk menjadikan pasangan dalam hidup atau teman hidup gitu ya. Nah kemudian nih, tadi kan kata Kak Alma kriterianya dalam memilih pasangan yang baik dan benar itu adalah agama. Tadi yang Kak Alma sebutin itu juga masih termasuk dalam cakupan agamanya gitu. Nah akan tetapi nih Kak Alma, saya pernah dengar dalam sebuah hadis, ketika kita memilih pasangan itu kita harus melihat dari 4 perkara. Yang pertama agamanya, kemudian hartanya, kedudukannya, dan juga fisiknya nih. Nah tadi kan yang Kak Alma sebutkan agamanya aja. Apakah 3 hal ini nggak penting gitu dalam memilih kriteria pasangan yang baik dan benar? Baik, dari hadis itu, hadis Nabi ya, dari kita harus milih yang bukan milih kriteria yang 4 itu ya harus dijadikan sebagai patokan, tolak ukur ketika kita memilih pasangan gitu. Memang benar. Kenapa Nabi itu menyebutkan yang 3 itu juga, kalau yang agama itu yang lebih penting? Karena apa? Ketika kita, artinya dalam hadis itu adalah yang paling penting itu adalah agama. Kalau yang gak beragama, ya gak bisa gitu dijadikan sebagai pasangan hidup kita. Nah yang selanjutnya, dia beragama dan juga kaya. Dia beragama dan juga dia fisiknya
tampan atau ganteng gitu, dan dia beragama dan kedudukannya yang sama dengan kita. Nah, itu yang maksud hadis Nabi tersebut. Jadi jangan kita menjadikan tolak ukur pertama kita itu selain daripada agama. Karena percuma ketika misalkan kita milih pasangan kita cuma kaya aja atau tampan aja. Misalkan kaya aja nih. Kita sebagai seorang istri misalkan kita nikah sama suami yang kaya raya gitu, jadi miliarder atau jutawan atau apalah. Bisa saja kita terhina. Contohnya kalau kita dari keluarga yang menengah ke bawah gitu, suami kita yang menengah ke atas gitu. Ketika kita sudah menikah, ada saja keluarga yang kayak, kamu ini mau nikah sama dia karena hartanya aja ya, kayak karena pengen duitnya aja ya, kayak gitu. Begitu juga suami, kalau suaminya nggak pintar agama, ketika misalkan keluarga kita nih minjem uang sama kita, misalkan minjem uang, kalau nggak pintar agama suaminya pasti diungkit-ungkit, bener nggak? Diungkit-ungkit atau kita dihina, kamu itu bisanya minjemin uang aja nggak diganti gitu kan misalkan. Nah, maka penting banget ketika kita milih pasangan itu, ya agamanya itu harus bagus. Percuma kaya, tapi kalau agamanya nggak bagus ya bakal terjadi seperti itu. Ataupun karena kecantikannya atau ketampanannya aja gitu. Sama aja, pasti kita tuh akan merasa direndahkan ataupun hal lain sebagainya kalau agamanya itu nggak bagus gitu. Jadi yang terpenting adalah ketika kita memilih pasangan itu adalah agamanya gitu. Untuk kaya, tampan ataupun kedudukannya itu adalah bonus untuk kita. Dan ketika kita memilih pasangan itu, kita harus yang sekufu atau sederajat gitu. Karena ketika kita memilih pasangan yang lebih tinggi dari kita ataupun lebih rendah dari kita, nanti akan jadinya kesenjangan antara kita itu atau suami gitu. Akan adanya pertengkaran juga ketika hal itu terjadi. Jadi usahakan ketika kita memilih pasangan itu sederajat dengan kita gitu. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah gitu, agar lebih enak gitu dalam kehidupan berumah tangga. Oke, intinya jadi setara gitulah ya Kak Alma. Oke, baik nih. Nah, kemudian nih Kak Alma, sebenarnya dalam memilih pasangan juga, siapa sih yang berhak untuk menilai pasangan kita nih? Baik, yang berhak untuk menilai pasangan kita itu sebenarnya adalah orang tua. Karena apa? Karena orang tua yang bertanggung jawab untuk kita, untuk kehidupan kita gitu. Maksudnya dari kecil sampai dewasa, sampai kita mau menikah, kan yang merawat itu orang tua gitu ya. Jadi orang tua itu tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Orang tua itu tahu yang terbaik buat kita itu siapa gitu. Jadi orang tua yang sebenarnya bertugas untuk menilai pasangan kita. Tapi kebanyakan dari kita nih Kak Vivi, orang tua itu nggak paham akan kriteria yang benar-benar dianjurkan oleh Islam. Jadi karena emang sama-sama cinta ya udah nikah aja gitu kan, kebanyakan kayak gitu. Sebenarnya itu nggak seperti itu. Orang tua itu harus bisa menilai pasangannya tuh bagus nggak atau baik nggak untuk anaknya itu. Nah, ketika anaknya itu terjadi perceraian karena kita nggak bisa menilai calon pasangan untuk anak kita gitu. Misalkan terjadinya perceraian, itu menjadikan salah satu dosa untuk orang tuanya karena dia tidak bisa memilihkan pasangan yang benar untuk anaknya gitu. Jadi ketika cara mengatasi hal seperti itu dari kitanya sendiri, kita harus paham apa kriteria yang benar-benar dianjurkan oleh Islam gitu. Jadi meskipun orang tua kita nggak paham gitu, kita harus paham gitu ya sebenarnya itu seperti apa gitu Kak Pipi. Nah, selanjutnya ketika kita memilih pasangan itu, yang kedua ya Kak Pipi, adalah kita tidak boleh menikah dengan hubungan saudara atau keluarga gitu. Karena apa? Ketika kita terjadi perceraian, nauzubillah ya, misalkan terjadinya perceraian, itu hubungan keluarga itu akan renggang gitu, akan malah menjadi bermusuhan karena ya pasti saling menjelekan antara keduanya, apalagi keluarga gitu lebih enak untuk menjelekannya kan, rata-rata seperti itu. Jadi Islam itu mengantisipasi agar tidak terjadi hal seperti itu. Jadi jangan sampai kita menikah dengan keluarga kita sendiri ataupun dengan
keluarga jauh, meskipun keluarga jauh juga nggak boleh, atau dengan ada hubungan sedarah dengan kita gitu. Oke, baik nih Kak Alma. Jadi terkait dengan kita memilih pasangan yang baik dan benar menurut Islam itu intinya adalah yang pertama agamanya. Nah, jadi untuk selain harta dan juga fisik dan juga kedudukannya itu adalah sebagai bonus lah bagi diri kita, begitu ya Kak Alma. Nah, terima kasih nih Kak Alma untuk perbincangan kita pada hari ini. Ini menurut saya menarik sekali sih, dan sahabat Oase mungkin bisa diambil manfaatnya dari tema kita hari ini. Saatnya saya Vivi Rahayu pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.